الفاتحة إلى حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan zikir berjamaah, dan dilanjutkan daripada kajian ilmu mempelajari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentadabburi wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita berada di ayat yang ke-30 dari surat Yasin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah membinasakan umat manusia yang tidak mau beriman kepada putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala, setelah dikirim putusan oleh Allah, didakwai selama seperti yang kita dengarkan di salah satu tafsiran, mereka berdakwah di kota Antakya selama 10 tahun. Sudah didakwai 10 tahun, masih tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya tidak beriman kepada Allah, mereka membunuh daripada utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah ada iman melawan, sudah ada iman melawan. Ya, bahkan orang yang tidak iman itu sudah melawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat itu sudah melawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ulama berselisih pendapat apa itu dosa besar, sebagian ulama mengatakan semua dosa itu dosa besar. Tidak ada dosa kecil di sebagian ulama. Kenapa mereka mengatakan semua dosa itu dosa besar, tidak ada dosa kecil? Karena kata mereka, kalau dilihat siapa yang dilanggar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa jadi dosa besar. Kalau dari segi pandangan seperti itu. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat siapa yang dilanggar, Allah, berarti
Tapi ulama tetap, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar yang ada hukumannya di dalam Al-Quran, dosa kecil yang tidak ada hukumannya. Karena Nabi, kata ulama, yang membagi dosa menjadi dua bagian. Tetap saja ketika ada orang yang melakukan dosa kecil dengan sengaja atau dengan terus menerus tidak bertobat kepada Allah, itu menjadi dosa besar karena dia sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bermaksiat pun, kata ulama, itu yuharibun Allah, sudah melawan sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Mereka penduduk kota Antakya sudah tidak iman. Didakwai 10 tahun, dijelaskan, diberikan argumen-argumen atas adanya Allah, atas adanya hari akhir, tapi masih juga tidak mau beriman. Akhirnya bahkan mereka membunuh utusan Nabi Isa, Habibun Najjar, orang yang beriman dari kota Antakya juga mereka bunuh. Di jumlahnya 4 orang yang mereka bunuh. Setelah mereka membunuh 4 orang ini, Allah turunkan azab. Begitu memang jalur cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dikirim utusan kepada mereka. Sudah dikirim utusan, dijelaskan, disebutkan, dibayangkan dalil-dalil adanya Allah, dalil-dalil bahwasanya Allah Tuhan yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diesakan. Disebutkan dalil-dalil tentang hari akhir, kebangkitan. Tidak mau iman, biasanya mereka minta mukjizat kalau yang diutus adalah Nabi. Kemarin kita dengarkan di salah satu tafsiran bahwasanya murid Nabi Isa ini juga bawa mukjizatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa pinjamkan berkat Nabi Isa, mereka membawa mukjizat Nabi Isa, yaitu bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini mukjizat, tanda bahwasanya yang berbicara, yang membawa risalah, yang membawa amanah itu benar dengan adanya mukjizat. Sudah dikasih tahu mukjizat, masih tidak mau iman, turun azab. Itu jalur cerita semua sebelum umat Nabi Muhammad seperti itu. Dikirim utusan, dijelaskan semuanya, dikasih mukjizat, tidak mau iman, azab. Dari umat Nabi Nuh semua Nabi, kecuali umat Nabi Muhammad SAW, kecuali umat Nabi. Nabi ketika Allah utus, Nabi 13 tahun berdakwah di kota Mekah. 13 tahun mondar-mandir Nabi dakwah di kota Mekah. Mereka minta mukjizat, Nabi kasih beberapa yang mereka minta. Tidak semua permintaan mereka Nabi iakan. Pertama Nabi tahu mereka minta itu akhirnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk untuk main-main. Makanya dihiraukan sama Nabi Muhammad SAW. Cuma pernah permintaan mereka yang sangat mustahil Nabi kabulkan. Mereka minta bulan dibelah. Nabi belah, ceritanya ada di Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, di surat Al-Qamar. Kiamat sudah dekat dengan diutusnya Nabi Muhammad dan bulan pun terbelah. Belahnya itu ulama sejarah mencatat, meriwayatkan bukan belah hanya retak begitu, tidak. Satu di sisi lain. Jadi memang belahnya itu dipisah dan dikasih jarak sama Nabi Muhammad SAW. Satu di posisinya, satu lagi kata ulama sejarah Nabi pindahkan di atas gunung Abi Qubais. Jadi belah 2 bulan pada malam itu, dan semua yang pada saat itu malam melihat bulan dibelah. Yang semua yang pada saat itu malam semuanya melihat bulan dibelah. Karena ketika orang Mekah tidak percaya, mata kita disihir sama Muhammad, mereka tunggu kabilah-kabilah lain yang datang ke Mekah. Mereka tanya tanggal sekian malam ini kapan bulan. Semua mengatakan kami melihat bulan ada 2. Bukan iman, malah tambah mengingkari Nabi Muhammad ini sihirnya top luar biasa.
Bukan hanya kita yang disihir, tapi semua umat manusia disihir sama Muhammad. Karena memang tidak mau iman, mau dikasih mukjizat sebanyak apapun tidak akan beriman. Nabi tidak mengiyakan semua permintaan mereka ketika mereka meminta mukjizat. Alasannya tadi yang pertama, yang kedua Nabi takut Allah murka sehingga turun azab. Dan ada yang minta, kalau kau betul adalah utusan Allah wahai Muhammad, coba wahyu itu kami pengen lihat, yang bawa Jibril, kami pengen lihat Jibril turun dari langit bawa wahyu, bawa Al-Quran, bawa kitab, baru kami mau beriman. Dan dijawab sama Nabi Muhammad. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kalau kau betul utusan Allah, coba Muhammad, tanah yang tandus ini gurun pasir jadikan danau, sehingga banyak kebun-kebun bisa kami nikmati. Dan diiyakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan Nabi di dalam Al-Quran. Karena alasan yang kedua, Nabi takut ketika Nabi iyakan, Nabi minta sama Allah, masa dijawab mau. Cuma takutnya mereka tidak beriman, Allah murka azab yang turun. Jadi Nabi tidak iyakan, karena Nabi meminta kepada Allah memang dari awal, jangan kirim azab untuk umatku ya Allah. Allah ijabahkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad selagi kamu masih berada di tengah-tengah mereka. Aman. Orang kafir pun aman dari azab Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Ketika kamu tidak ada, Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang dimaksud azab yang menyeluruh, membasmi, membumi hanguskan semua umat manusia seperti kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum setelahnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, Allah menijabah doaku agar umatku tidak diazab sampai habis, sampai binasa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun azab tentunya setelah Allah jelaskan di ayat surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kaum tersebut kami kirim kepadanya utusan. Setelah kami kirim ke utusan, sudah prosesnya panjang tadi, masih tak mau iman, baru diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi kepada penduduk kota Antakya. Mereka tidak mau beriman, sudah dikasih tahu, sudah dikasih mukjizat, bahkan tambang lawan, mereka bunuh utusan Allah, utusan Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan azab, yaitu ikana illa sayhatan wahidah. Azabnya adalah satu kali teriakan malaikat Jibril, satu kali. Sayhah ala wazan fa'lah. Al-Imam Ibn Malik dalam Alfiyah yang mengatakan, Alfiyah Ibn Malik, bait syair tentang ilmu nahu, wa fa'latun limarratin kajalsah. Wazan fa'lah seperti sayhah itu menunjukkan makna satu kali. Allah takkidkan dengan wahidah, ikana illa sayhatan wahidatan. Hanya satu kali teriakan Jibril cukup kami membinasakan satu kota Antakya. Kata Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Binasa semuanya diteriaki oleh malaikat Jibril, malaikat yang memiliki bentuk yang begitu besar, 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah lanjut ayat berikutnya, ayat ke-30, ya hasratan 'alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Rugi sekali kata Allah, rugi sekali untuk hamba, untuk manusia yang setiap datang kepada mereka utusan kami, mereka selalu yastahzi'un, menghina, mengolok dan tidak mau beriman kepada utusan-utusan kami. Rugi sekali kata Allah yang tidak mau beriman dengan utusan kami. Nah, jadi yang tidak iman dengan Nabi, khusus Nabi Muhammad, rugi. Ruginya itu di dunia dan akhirat. Maka yang ulama mengatakan
nikmat terbesar dari Allah yaitu kita iman. Alhamdulillah kita bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat, kata ulama, yang harus kalian kita syukuri setiap hari. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Puji syukur ya Allah atas nikmat iman. Bisa iman berada di dalam agama Islam itu keuntungan, nikmat, kelebihan yang berlipat-lipat yang luar biasa, melebihi dari nikmat semuanya. Karena keselamatan dijamin dengan orang dengan satu syarat, yaitu harus iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dunianya misalkan banyak, semua dia pegang. Nah apa biar macam di surga istilahnya. Dia pengen apa? Tapi tidak iman, itu orang-orang yang celaka, orang yang rugi. Seperti yang Allah katakan, ya hasratan alal ibad. Rugi sekali, sayang sekali, kasihan sekali, celaka sekali, kata Allah, untuk hamba-hamba yang tidak mau beriman kepada utusan yang kami kirim. Karena yang dilihat adalah akhirat. Hidup di dunia ini walaupun umurnya panjang 100 tahun lebih, misalnya 200 tahun, 300 tahun, pasti ada akhirnya. Pasti ada akhir. Nikmat luar biasa hidupnya, pasti ada akhirnya. Yang namanya hidup di tempat yang fana berarti ada akhir. Kalau hidup dunianya yang habis, umurnya yang habis. Kalau hidup dunianya yang habis, dunia pasti akan binasa, umurnya yang habis. Maka keberuntungan yang sangat diharapkan atau yang sangat disesalkan oleh Allah ketika mereka tidak mau beriman kepada utusan yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Rugi sekali, celaka bagi kelompok umat manusia yang ketika datang kepada mereka utusan dari utusan kami, mereka tidak mau beriman, bahkan mereka mengolok dan menyepelekan, menghina, tidak iman, memusuhi utusan-utusan tersebut. Kemudian Allah lanjut ayat berikutnya, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Allah setelah menceritakan kota Antakya kembali, khitabnya Allah mengajak bicara kembali orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi guna dari cerita tentunya untuk mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Al-Quranul Karim, ulama tafsir kalau dibagi jadi 3 bagian. Al-Quran kalau dibagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ahkam, adalah hukum-hukum. Hukum tentang akidah, hukum tentang bagaimana beribadah, semua hukum itu di sepertiga pertama. Sepertiga kedua al-nasihah wal mawaqir, nasihat-nasihat, arahan-arahan dari Allah, anjuran-anjuran itu di sepertiga kedua. Sepertiga terakhir yaitu adalah al-qasas, cerita-cerita. Sepertiga dari Al-Quran ini isinya cerita. Nah, kita lihat setiap surat, apalagi surat yang panjang, itu khusus surat yang panjang-panjang, bukan surat yang pendek atau di akhir juz 30, tidak. Yang panjang-panjang itu pasti ada cerita. Pasti ada cerita. Al-Baqarah ada cerita, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, semua. Jadi sepertiga dari Al-Quran itu isinya cerita. Kenapa Allah perbanyak cerita di dalam Al-Quran? Karena memang cerita ini lebih memantapkan hati terkadang daripada hanya nasihat-nasihat. Kita kalau cuma dinasihati, ayo sholat, kadang kurang tersentuh, kurang diterima oleh hati kita. Tapi kalau kita dengar misalkan, ada orang dulu yang dekat dengan Allah, pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan takbiratul ihram bareng imam, apalagi meninggalkan sholat, itu lebih termotivasi dengan cerita. Jadi kadang orang itu lebih termotivasi dengan cerita daripada hanya sebuah nasihat.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim memperbanyak cerita. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan salah satu alasannya linutsabbita bihi fu'adak, agar hatimu wahai Muhammad lebih mantap. Allah banyakkan cerita di dalam Al-Quran agar lebih memantapkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau hati Nabi butuh dimantapkan dengan cerita, apalagi hati kita umat di akhir zaman. Nabi lagi susah di Mekah, dakwah dimusuhi, Allah ceritakan penduduk kota At-Taufiyah. Allah ceritakan 3 utusan dari Nabi Isa. Allah ceritakan Habibun Najjar yang 4-4-nya akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Dengan cerita seperti ini, akhirnya kesulitan, hambatan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ringan. Kenapa ringan? Sebelum aku juga ada utusan yang susah. Jadi semua utusan memang susah semua. Agar lebih memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya kita di akhir zaman umat akan lebih butuh untuk dimantapkan hatinya dengan membaca cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan kita ketika kita baca kitab sejarah, kita baca cerita-cerita di dalam Al-Quran, jangan kita anggap ini dongeng. Cuma dongeng cerita cuma dongeng. Jangan disepelekan, karena bahkan dalam sebuah firman hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan cerita itu jundun min junudillah. Kisah sholihin, cerita orang baik itu termasuk pasukan dari pasukan Allah. Termasuk pasukan Allah, cerita orang baik. Cerita orang baik. Jadi termasuk fondasi dalam syariat Islam itu adalah tarikh, sejarah. Apalagi sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah menceritakan kepada penduduk kota Mekah, kan ini ayat didengar semua Mekah. Nabi sampaikan, Nabi sebarkan kepada sahabat yang ada di Mekah, dan Nabi baca di depan Ka'bah. Nabi sampaikan kepada mereka. Mereka baca atau mereka dengar cerita tentang kota At-Taufiyah ini. Kemudian setelah itu Allah lanjut ayat berikutnya, alam yarau, wahai orang Mekah, apakah kalian tidak mengetahui, tidak melihat, tidak membaca, tidak mendengar? Sudah kalian dengar, sudah kalian ketahui, sudah kalian baca. Kam ahlakna, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan sebelum kalian banyak sekali umat-umat ketika mereka tidak mau beriman kepada utusan yang kami kirim. Jadi ini ayat ada kaitannya dengan ayat ketiga dari surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau kita ingat ayat yang berbunyi innaka laminal mursalin, kamu sesungguhnya wahai Muhammad adalah utusan daripada utusan aku. Ini ayat ketiga turun karena orang Mekah mengatakan kepada Nabi Muhammad, lasta mursala, kamu bukan utusan Allah, kamu bukan utusan Allah. Mereka menafikan risalah Nabi Muhammad. Nabi yang jawab Allah dengan ayatnya, innaka laminal mursalin. Setelah itu Allah ceritakan penduduk kota At-Taufiyah. Setelah itu Allah balik lagi kepada mereka. Allah nyambung lagi, mengajak bicara lagi orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Wahai penduduk Mekah yang mengatakan Muhammad bukan utusanku, apakah kamu tidak mendengar? Tidak baca ini cerita ini. Makanya kata ulama, ini anjuran dari Allah agar kita baca cerita yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu para ulama banyak yang mengkhususkan satu kitab isinya qasasul Quran, cerita-cerita di dalam Al-Quran, bukan hanya untuk kita jadikan dongeng istilahnya. Tidak, kita baca, kita pelajari, kita renungi, kita tadabburi. Jadi Allah yarau, semua khitab atau ajakan bicara pertama tentu orang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran turun untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Jadi semua yang tidak iman kepada Nabi,
yang mengatakan baik dengan secara langsung atau tidak langsung bahwasanya Nabi Muhammad bukan utusan Allah, ini ayat tertuju kepada mereka. Orang yang tidak iman kepada Nabi itu sama saja menafikan risalah Nabi Muhammad. Yang tidak iman sama Nabi, sama yang tidak iman sama Nabi sama saja mengatakan Nabi bukan utusan Allah. Orang yang berkeyakinan Nabi bukan utusan Allah berarti kena jawaban dari Allah, innaka laminal mursalin. Orang yang menafikan Nabi bukan utusan Allah kena ayat innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah, dan kena khitab, ajakan bicara oleh Allah ini alam yara. Makanya Allah tidak mengatakan, tidak pakai domir lil mukhatab. Apakah kalian, tidak, apakah mereka. Ra'a yara. Yara itu fi'il mudhari lil ghaib, yang diajak bicara enggak ditunjuk. Jadi semua kena ini ayat yang tidak iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka, siapa mereka ini yang tidak iman kepada Nabi, yang berkeyakinan Nabi bukan utusan Allah? Apakah mereka tidak mengetahui, mereka tidak mendengar cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah banyak membinasakan minal qurun, umat-umat sebelum kalian, dan mereka tidak kembali lagi hidup. Artinya mereka betul binasa, mereka nanti sudah hangus. Bahkan ada beberapa kejadian atau beberapa tempat yang Allah abadikan. Salah satunya Diyar Thamud, tempat bekas tempat tinggal kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Itu sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang masuk dari negara Saudi Arabia, masuk di Saudi Arabia. Diyar Thamud Allah masih abadikan, Allah abadikan. Fir'aun itu Allah abadikan, bumi Fir'aun itu betul. Fal yawma nunajjika, kata Allah di surat Yunus. Allah mengatakan, hari ini wahai Fir'aun kami selamatkan. Bukan tenggelam Fir'aun. Tenggelamnya itu di dasar laut, bukan tenggelam terbelah dari puncak, bukan. Tenggelamnya di dasar laut. Karena ketika laut dibelah, Nabi Musa lewat, habis Nabi Musa lewat, Fir'aun lewat, Nabi Musa sudah sampai semua dan Bani Israel yang ikut Nabi Musa, Fir'aun masih di tengah. Allah tutup lagi. Allah tutup. Artinya apa? Tenggelamnya Fir'aun bukan tenggelam jadi istilahnya di dasar laut Fir'aun, tapi Allah selamatkan badannya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, hari ini kami selamatkan badan wahai Fir'aun, dan Allah abadikan agar jadi ibrah, pelajaran untuk umat sampai hari kiamat. Bahwasanya dilihat yang mengatakan Musa bukan utusan Allah, yang mengatakan Nabi Muhammad bukan utusan Allah, wa ma hiya minal zalimin biba'id. Ketika di surat Hud, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah telah membinasakan kaum Nabi Lut, kata Allah, kami angkat kaum Nabi Lut yang menghalalkan hubungan sesama jenis. Allah angkat, diriwayatkan mereka itu sampai bisa menyentuh awan dengan tangan tinggi, desanya itu, kota itu Allah angkat. Habis itu Allah balik. Ketika mereka berjatuhan ke bawah, Allah lempari batu dari api neraka. Naudzubillah, ini azab yang sangat seram. Setelah Allah menceritakan azab ini, Allah tutup dengan kalimat wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan azab seperti ini, kata Allah, untuk orang-orang yang zalim, wabil khusus untuk yang kelakuannya sama dengan kaum Lut, itu enggak mustahil akan terjadi lagi. Naudzubillah. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Tak mustahil apa yang aku lakukan ini akan aku ulangi untuk orang-orang zalim yang tidak iman kepada utusan-utusanku, dan khusus untuk yang melakukan kelakuan seperti kaum Nabi Nuh. Jadi bahaya sekali. Itu bukan urusan yang sepele. LGBT itu bukan urusan yang sepele. Itu sangat bahaya sekali. Dan
jangan kita lalai. Itu menyebar di bawah selimut banyak sekarang. Diam-diam, hati-hati, diam-diam ada komunitasnya, ada grupnya, ada orang yang memang menyebarkan virus ini. Hati-hati, jangan sampai kita lalai. Mereka gerak di bawah selimut. Terbukti banyak, banyak yang terjadi tahu-tahu tak tahunya termasuk grup LGBT. Naudzubillah min dzalik. Azab Allah di surat Hud, Allah katakan bahwasanya azab seperti ini tidak mustahil. Jangan kalian pikir tidak bisa lagi aku kirimkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika mereka tidak mau beriman, Allah azab. Sebagian Allah abadikan seperti Fir'aun. Maka Fir'aun sampai hari kiamat, bumi tidak bakal hancur karena Allah yang mengabadikannya untuk ibrah lil mu'tabir, untuk pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Oleh karena itu Allah katakan, apakah kalian tidak melihat, wahai orang-orang yang tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, betapa banyak kaum sebelum kalian yang sudah aku binasakan. Alam yara kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan semua kata Allah yang sudah aku binasakan, yang sudah meninggal dunia dan yang belum aku binasakan, yang belum meninggal dunia, wa in kullun, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, ilaina lamma wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan semuanya nanti akan aku bangkitkan dan menghadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ancam dengan dua ancaman, atau Allah ingatkan dengan dua peringatan, dengan azab di dunia atau dengan nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak kena azab jangan santai, jangan kalian anggap lolos. Hati-hati, nanti ada hari akhir, ada hari hisab, dan semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang beliau mengatakan, ketika umat manusia dihisab, satu persatu dihisab Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Karena Nabi tidak ada perantara antara dirinya dan Allah. Langsung Allah dan dia langsung dihisab sama Allah. Makanya yang dihisab itu sudah susah. Makanya Nabi minta sama Allah, perbanyak dari umatku ya Allah yang masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok tersebut. Kalau dihisab, hisab itu diinterogasi, diselidiki. Hisab itu dipertanyakan satu persatu. Kita kalau lagi dihisab, misalkan orang tua atau guru yang hisab lagi bingung, atau bos atasan lagi diaudit, misalkan tidak makan lembur, ada hisab keuangan misalkan lagi lembur, kan begitu, tidak balik, audit datang, dihisab. Ini yang hisab Allah Subhanahu wa taala satu persatu, kata Nabi. Dan semua akan ditanya, waktunya kemana hartanya dari mana dan kemana, meninggalkan taat, mengapa kau tinggal maksiat, semua bisa. Makanya kata Nabi, banyak-banyak doa minta masuk surga tanpa hisab. Nikmat luar biasa. Tahu-tahu udah masuk surga. Dan banyak dari umat Nabi yang dapat nikmat tersebut, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat tersebut. Jadi Allah ancam, Allah tegur, Allah peringatkan setiap yang tidak iman kepada Nabi Muhammad dengan dua ancaman. Yang pertama, azab seperti umat-umat terdahulu. Lihat kata Allah, baca bagaimana kami mengazab mereka ketika tidak beriman kepada utusannya. Yang kedua, ada muhdarun, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan kalian semua, baik yang kena azab atau yang tidak kena azab, yang sudah meninggal atau yang belum meninggal, akan muhdarun, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini ancaman atau
peringatan, ancaman untuk orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad, peringatan untuk orang yang beriman kepada Nabi tapi lalai, diingatkan sama Allah dengan hari hisab. Karena orang Mekah, kita balik lagi di awal ayat, kenapa surat Yasin ini surat yang termasuk surat yang turun di kota Mekah? Karena kajian atau kandungan surat Yasin itu rata-rata tentang hari akhir. Ada cerita, habis itu balik lagi Allah ke hari akhir. Nanti nyambung lagi kemana Allah sebutkan, akan disebutkan lagi sama Allah. Wa ayatun ke depan itu tanda-tanda bahwasanya adanya hari akhir. Jadi ayat yang membahas atau mengkaji hari akhir itu rata-rata ayat atau surat yang turun di kota Mekah. Karena 13 tahun dakwah Nabi di kota Mekah tidak membahas tentang sholat, tidak bahas tentang puasa, haji, zakat, dan apa-apa. Yang Nabi ajak, yang Nabi bahas yaitu iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman adanya hari akhir, iman kepada adanya hari akhir. Makanya di awal surat Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Pertama, iman dengan ghaib itu, baru kata Allah mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Karena iman dengan hari ghaib itu yang pertama kali didakwai dan disebarkan oleh Nabi Muhammad. Termasuk ghaib, yang ghaib itu yang semua kita lihat, yaitu adanya hari akhir. Dari mati sampai surga itu semua ghaib. Itu semua ghaib. Yang iman kepada ghaib ini dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun Nabi mengokohkan makna ini kepada umat manusia yang ada di kota Mekah tentang iman dengan ghaib. Dari habis meninggal sampai ke surga. Karena mereka sampai nanti di akhir surat Yasin Allah ulang lagi, Allah sebutkan lagi dalil ketika mereka mengatakan, ketika kami wahai Muhammad sudah hancur lebur di alam kubur, siapa yang bisa membangkitkan kami? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Itu kan di akhir surat Yasin. Jadi surat atau ayat yang kandungannya tentang hari akhir rata-rata, tidak ada kalangan semua, 90% bisa kita katakan adalah surat atau ayat yang turun di kota Mekah. Makanya Allah sebut lagi, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan semua kalian yang yang semua yang Allah ciptakan semua, bahkan malaikat pun akan binasa semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman Allah katakan semua yang ada di alam semesta ini akan binasa. Yang tidak binasa hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kuatkan lagi di ayat ini tentang hari akhir, peringatan dari Allah. Semua akan dihadapkan di hadapan Allah, maka berhati-hatilah dalam beramal. Karena amal kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, insyaallah. Ayat 32 yang berbunyi, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyinaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, taufik, hidayah, sehingga kita bisa menghadiri majlis berkah, majlis ilmu, majlis yang di majlis tersebut diajarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad